Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran matematika untuk kelas 8 ya. Nah, untuk pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini di kelas 8 kita akan mempelajari bab baru ya. Kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab tentang koordinat kartesius ya. Tentang koordinat kartesius. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang titik-titik ya, titik-titik koordinat dari suatu benda atau objek yang ada di sekitar kita ya, atau yang ada di gambar di koordinat kartesiusnya tersebut. Kemudian kita juga akan menentukan atau akan memahami posisi garis ya, posisi garis dalam sistem koordinat kartesius ya. Nah, di sini memahami garis itu seperti apa? Seperti itu akan sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama kita akan memahami posisi titik pada bidang koordinat ya, atau pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang denah di daerah Margonda Raya ya. Nah, di sini ada Gang Haji Salih, kemudian di sini ada Bank Syariah Mandiri, kemudian ada Toko Mira, ada Pizza Hut, kemudian ada Telkomsel ITC Depok ya. Kemudian ada juga Mega ATM. Nah, di sini gambar ini diibaratkan ya, mengibaratkan sebuah objek atau titik yang akan kita pelajari letaknya di sebelah mana, seperti ini. Galeri Indosat Depok, berarti titiknya di sini ya. Nah, nanti kita akan pelajari titik-titiknya itu tuh dari mana dapatnya. Oke, kita lanjut. Ini membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat ya. Nah, di sini ada posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini gambarnya nih. Ya, ada gambarnya. Di sini ada tempat pelayanannya itu pasar, kemudian ada sekolah, ada bank, ada hotel, ada kantor pos. Nah, kita mulai ya, kita lihat baca letak dari hotel. Nah, hotel itu adalah posisinya adalah C,5. Nah, di sini nih lihat titiknya. Nah, titik ini kita lihat ke bawah, dia lurus dengan C ya. Maka ini dinamainya sumbu X ya. Sumbu X yang mendatar atau horizontal ya. Yang vertikal atau berdiri ya, atau tegak itu adalah sumbu Y ya. Jadi yang vertikal atau yang berdiri itu Y, kemudian yang horizontal atau tiduran atau mendatar itu adalah X. Dan penulisannya adalah X dulu ya, titik X dulu, kemudian dilanjutkan dengan titik Y. Nah, misalkan Pak, gimana kalau hotel terletak di 5,C? Berarti kalau 5,C berarti posisi ini ya, posisi yang Y ini adalah huruf. Kemudian yang X ini adalah angka. Kenapa angka? Karena posisinya 5,Y. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5,C berarti 5,C adalah di sini A, B, C ya. Nah, berarti di sini. Kemudian bank terletak dari F,5. Nah, di sini kan bank. Nah, ini titik bank. Lihat ke bawah itu sejajar dengan F ya, atau terletak di garis F. Nah, terletak di garis F. Kemudian lihat yang ininya, yang Y-nya, dan yang Y-nya ini adalah terletak di garis 5 ya. Maka ini F,5. Kemudian kita lihat lagi pasar. Nah, pasar ini adalah F,10 ya. Berarti kita lihat nih di garis X-nya ini. Di garis X-nya ini pasar itu terletak di F ya. Pasar itu terletak di F, sama kayak di bank. Berarti dia sejajar nih ya, sejajar. Nah, sejajar ya. Kemudian pasar itu di titik Y-nya itu dia menunjukkan ke angka berapa? Ke angka 10. Maka lihat nih, F,
10. Kemudian ada lagi tentang kantor pos ya. Kantor pos itu terletak di mana? Lihat yang X-nya. Yang X-nya itu ada di J. Berarti ini J, 3 ya, J,3. Kemudian sekolah terletak di J,9. Nah, ini sama ya, sejajar dengan kantor pos ya. Sejajar dengan kantor pos. Kemudian lihat ininya. Di titik Y-nya itu di angka berapa? Y-nya di angka 9. Jadi J,9. Nah, kalau di LKS kalian ya yang ditugaskan itu kan lihat itunya ada 7,F, kemudian ada 10,F. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, nanti tugas buat kalian ganti ya, yang yang X-nya ini ganti pakai huruf, pakai angka, maaf. Pakai angka ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kemudian yang Y itu ganti pakai huruf. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan seterusnya ya. Oke, jadi nanti misalkan koordinatnya itu adalah 2, B ya, 2, C. Berarti di sini nih 1, 2. Nah, ini 2 kan? 2 berarti ini A, B, C. Nah, berarti ini adalah 2, C ya. Karena di sini A, B, C. Nah, untuk yang seperti di LKS kalian, ini kalian posisi angka dan hurufnya ganti ya. Yang X ini jadi angka dan yang Y ini adalah jadi huruf. Nanti penulisan koordinatnya jadi ini dulu, angka dulu per angka dulu, koma huruf ya. Oke, kita lanjut. Membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, di sini cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Gunakan titik asal 0 sebagai titik acuan yang menentukan titik A. Ya, A-nya itu adalah X, Y. Kemudian nilai X pada sumbu X menunjukkan langkah atau satuan pada arah mendatar ya, mendatar atau horizontal ya, atau yang mendatar itu berarti arah ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu berarti dia positif, dari 0 ya, dari 0 ke kanan itu positif, dari 0 ke kiri itu negatif. Kemudian nilai Y ya, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Jadi di sini ya acuannya kan dari titik 0. Maka dari 0 ke atas itu positif, dari 0 ke bawah itu adalah negatif. Nah, di sini ya. Jadi acuannya itu ada titik 0 ini nih. Ya. Ini adalah perpotongan dari sumbu Y dan sumbu X, atau dari sumbu yang dari sumbu yang berdiri dan sumbu yang tiduran atau mendatar, atau yang sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak atau sumbu vertikal. Kemudian yang X itu adalah sumbu yang mendatar atau horizontal. Nah, di sini kita lihat, nah misalkan koordinat titik A pada gambar adalah 0,0. Ya, dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan. Berarti di sini nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan 5 ya. Kemudian dilanjutkan ke atas 2 satuan. Nah, berarti ini 1, 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Maka penulisannya adalah menjadi 5,2. Nah, sedangkan yang titik B ya, yang titik B lihat acuannya dari 0 ini. Ya, dari 0 ini kita lihat berapa langkah ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri itu adalah dia berapa langkah? 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Maka X-nya itu adalah negatif 3. Kenapa negatif? Karena dia melangkahnya ke sebelah kiri. Kemudian ke atas 1, 2 ya, berarti 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti titik B ini adalah negatif 3,2. Nah, sekarang kita lihat yang C ya.
Yang C itu berarti kita lihat dulu yang dari titik nolnya ya. Titik nol berarti X dia menujunya ke kiri, berarti dia negatif ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti X-nya itu adalah negatif 5. Dan dia turun ya, dia turun berapa langkah? 1, 2, 3. Nah dia turun 3 langkah, berarti negatif Y-nya ya, Y-nya berarti negatif 3. Berarti yang C ini adalah jadi X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3. Berarti negatif 5, negatif 3 ya. Kita lanjut lagi ke yang D. Yang D ini adalah nih 1 ya, 1, 2, 3. Dia melangkah 3 langkah ke kanan, berarti dia positif ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Kemudian turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah berarti Y-nya itu adalah negatif 4. Maka untuk D ini adalah titiknya itu adalah 3, negatif 4 ya. Oke, untuk hari ini pertemuan hari ini sekian dulu dari Bapak ya. Untuk tugas nanti langsung di Bapak iniin infokan di grup ya, karena untuk tugas 8 putra dan 8 putri itu akan beda ya, akan Bapak bedakan. Oke, sekian dulu dari Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.